pagi menjelang siang ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam kami haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai panutan sampai akhir zaman. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebelumnya saya sudah diperkenalkan Bapak Ibu ya, sesuai di sana itu saya Muhammad Saiful Effendi Bapak ya, saya Ketua Komisi 4 ya, dan Ketua Fraksi. Sebelumnya Bapak Ibu sekalian, kita dari Dewan Guru Bapak Ibu sekalian, kita nanti bisa bertemu sampai 29 kali Bapak ya, tapi selalu bergantian ya. Di sini juga kita perkenalkan ya, ini Bapak Miskat ini wakil ketua Bapak ya. Alhamdulillah beliaunya bisa datang di sini Bapak ya. Sebelah saya ini Bu Cincu. Di Dewan sendiri ini ada 4 fraksi, ada 4 komisi Bapak ya. Mungkin terutama Bapak Sekjam ini tahu persis ya, soalnya sebelum beliaunya menjabat jadi Sekjam Wonosari, beliaunya juga Dewan dulu ya. Di Dewan sendiri itu ada 4 komisi Bapak, komisi 1, 2, 3, dan 4 ya. Komisi 1 itu Pak Surya Hanta, itu membidangi hukum dan pemerintahan ya. Komisi 2 itu Bu Tuti, ini membidangi ekonomi keuangan. Dan komisi 3 di sini komisi 3 kebetulan di anggota ini tidak ada Ibu sekalian ya. Komisi 3 itu membidangi infrastruktur dan bangunan. Dan saya sendiri komisi 4 Ibu ya. Komisi 4 itu membidangi pendidikan. Kebetulan ini ada Pak Korwil ya, ada ibu-ibu dari kepala sekolah ya. Komisi 4 ini terkenal Bu ya, komisi akhirat ya. Ini koordinatornya beliaunya ini. Setiap kalau ada waktu ini Pak Koordinator ini, wakil ketua ini selalu mendampingi kita sekalian ya. Monggo nanti kesempatan ya digunakan yang sebaik-baiknya Bapak ya. Kita sendiri di sini datang juga gali Bu ya, gali informasi ya, yang mana nanti nggak berfokus pada nafsu itu sendiri, mungkin punya unek-unek monggo ya, bumbung-bumbung ketemu Bapak Ibu sekalian ya. Saya berdiri sini ini siap dimarahi Bu. Saya ini wakil panjenengan ya, tidak ada artinya kita ini berdiri di sini tanpa panjenengan semuanya ini ya. Kita ini wakil panjenengan ya, kepanjangan tangan panjenengan ya, penyambung lidah ya. Monggo kita sama jaring aspirasi, monggo nanti punya unek-unek monggo ya, kita jadi tahu ya, bisa itu nanti kita bawa ke eksekutif. Saya kalau ibu-ibu guru sendiri itu gak asing lagi ya. Ya saya itu di sekolah, Pak di sekolah itu yang pegawai negeri cuma 1 kepala sekolahnya, umum sudah itu masalah itu ya. Ya kekurangan guru umum ya. Ya kita kekurangan guru, merekrut juga gak boleh Pak ya. Sesuai SE Bupati kan begitu Bapak ya. Nanti kalau begitu nanti bagaimana ibadah ya, juga itu nanti bisa kita diskusikan begitu Bapak Ibu sekalian ya. Kita mulai tema ya Bu ya, tema yang utama ya, yaitu pencegahan penyalahgunaan nafsa ya, atau narkotika, psikotropika, dan zat aditif ya. Slide monggo. Nah ini ya, ini nanti bisa dicatat Bu ya, nomor telepon ya. Kita nggak berhenti di sini saja ya, sewaktu-waktu butuh monggo ya, telepon saya satu itu enggak ganti-ganti ya. Monggo nanti kalau nanti makalahnya itu nanti bisa diminta di dosa Bapak Ibu sekalian ya.
Itu apa namanya pokok permasalahannya juga nanti di situ sudah ada tertera, itu nanti bisa ya kalau handoutnya di desa Sinau. Yang pertama itu ya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika ya. Bapak Sekjam tadi sudah bilang Ibu ya, narkotika ini sangat-sangat berbahaya ya. Di masa pandemik ini juga bahaya Bu. Sebelum pandemik narkotika ini sudah lebih berbahaya ya, menghancurkan masa depan anak-anak kita Bu ya, generasi muda ya. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional ya. Tadi saya lupa, mohon maaf Mbak ya, tadi nggak saya sebutkan ya. Tapi tidak apa-apa, ini tetangga saya dari BNN ini ya, sama-sama dari Dau. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2018 tentang ya dan perkeso narkotika ya, Peraturan Kepala BNN RI Nomor 3 Tahun 2014 tentang organisasi dan tata kerja BNN provinsi dan kabupaten kota. Slide. Nah ini Bu ya, ada gambarnya Bapak Presiden ya. Bapak Presiden ini menghimbau ya, Presiden Republik Indonesia ya, Musebang Indonesia Darurat Narkoba ya, Rakornas Gerakan Nasional Penanganan Ancaman Narkoba dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas ya tahun 2045 ya untuk kedepannya. Nah, di sini mulai Ibu ya, narkotika. Narkotika yaitu bahan atau zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan ya, psikologi seseorang ya, pikiran, perasaan pelakunya, serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologik ya. Narkoba itu rata-rata yang diserang itu saraf Bapak ya. Orang bisa gila juga karena narkoba ya. Nah, slide. Ya, di sini narkotika ya, zat atau obat yang berasal dari tanaman ya. Kalau tanaman nggak asing lagi ya, yang sepertinya seperti daun puhung gitu Bu ya, kan tahu semua ya, tapi agak kecil itu ya, sangat berbahaya sekali ya. Tahu? Oh ganja, berarti Ibu ini hafal ya. Slide tuh. Nah, narkotika dapat dibedakan menjadi 3 golongan Bu ya, golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Golongan 1 diantaranya ya hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan ya. Biasanya yang golongan 1 ini yang sangat berat sekali Bapak ya. Nanti juga di sini juga disebutkan Bapak ya, masalah narkoba ini hukumannya sangat-sangat berat sekali. Sudah dihukum juga disuruh membayar uang ya, itu biar menimbulkan efek jerah ya. Ini diantaranya golongan 1 itu tidak untuk terapi atau ketergantungan ya. Kalau golongan 1 tidak boleh ya untuk dipakai di masyarakat, mungkin untuk ketergantungan ya. Contohnya heroin, kokain, dan ganja ya Bu. Kalau heroin Bu ya seperti gelepung gitu loh Bu ya. Ya, pemakaiannya biasanya tangannya itu di silet itu Bu ya. Itu yang kedua heroin, itu biasanya itu ditutup satu Ibu ya. Ya, diisap sampai ke saraf sini sampai ke otak ya. Jadi orang jadi gak sadarkan diri Bu ya. Setelah itu dia mungkin Bapak polisi dari Bapak Ramil sendiri tahu persis ya masalah narkoba itu ya. Golongan 2 sekarang ya. Golongan 2 ini pilihan terakhir untuk terapi ya, ketergantungan tetapi kurang dari golongan 1. Contohnya morfin ya. Dan golongan 3 sering untuk terapi ya, ketergantungan lebih ringan ya. Contohnya gunadin ya. Slide. Nah.
ini ya, psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian ya, psikoterapi dibedakan dalam 4 golongan ya. Golongan 1 hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan, tidak untuk terapi ketergantungan kuat, contohnya ekstasi ya, MMD dan LSD ya. Ekstasi itu biasanya ya Ibu ya, seperti pil KB gitu ya, kecil gitu ya, tapi agak molor itu ya, harganya luar biasa itu ya, satu itu sampai bisa 500.000 Ibu ya, padahal itu larangan ya. Nah, ini ada zat aktif lainnya Bu ya, bahan atau zat selain narkotika dan psikotropika yang dapat juga mempengaruhi psikoaktif tubuh manusia dan dapat menyebabkan kecanduan, di antaranya ya minum-minuman keras ya yang mengandung alkohol Bapak Ibu sekalian ya, zat inhalasi atau lem, nikotin atau rokok ya. Bapak Ibu sekalian ini harus perhati ya, terutama anak-anak sekolah kita Pak ya. Lem itu sangat berbahaya sekali Pak ya. Yang lem ompolongan itu loh Bapak Ibu sekalian ya, itu dibuka Pak ya, langsung dihirup. Ya pasti lah ya, seperti jangankan lem bensin aja ya, bensin mungkin di tempat sepeda motor dibuka langsung dicium Pak. Kita itu seakan-akan apa ya, bisa semaput seperti itu. Terutama anak-anak sekarang, anak sekolah, itu lem yang dipakai itu ya. Lem-lem itu loh yang apa, mungkin cap burung kan ada Raja Wali, itu sangat berbahaya sekali ya. Itu Ibu perlu waspada ya, terutama ibu-ibu pendidik ini ya. Nah, ini Bu ya, jenis narkoba yang paling banyak digunakan ya. Yang pertama tadi sudah disebutkan dari Ibu Guru tadi, yaitu ganja ya di sini ya. Ya, yang kedua sabu ya. Kalau sabu Bapak Ibu sekalian ya, bentuknya seperti apa Pak? Tawas ya. Mungkin Bapak Ibu tahu persis tawas itu ya. Ya, tawas itu apa namanya? Ya itu awalnya ya juga masih unggul gitu Bapak Ibu ya. Terus apa namanya, sama-sama pengedar itu Pak ya, dihancurkan kecil-kecil itu dijual Pak, gram-graman Pak. Sama emas itu Pak, mahal sabu itu Pak. Sekarang itu ya sabu itu 1 gram itu 2 juta, emas cuma berapa coba? Ya, ini nanti lebih lanjut ya, lebih mendalam sama beliaunya yang dari BNN nanti bisa apa diperdalam Bapak Ibu sekalian ya. Lah ini saya tadi bilang itu ekstasi ya. Kalau ini bentuknya agak lonjong. Saya sekedar tahu ya, tapi saya nggak pernah mencoba apa. Biasanya bundar kecil ya, seperti pil KB itu biasanya ya. Tapi di sini agak lonjong ya, seperti misagrip ini Bu ya. Nah di sini ya contoh narkoba ya, ini ya. Yang pertama heroin ya. Heroin itu tujuan nanti ya. Terus kokoid itu juga yang disuntik gitu Bapak ya, disuntikkan. Kalau disuntik Bapak enak seperti disuntik ini Pak. Enggak, diikat ya biar gak kejang, diikat tangan ini. Udah diikat erat itu barusan disuntikkan. Selanjutnya ganja ya, ini ganja. Kalau bilang ganja itu pasti ingatan kita pasti Acehan seperti itu ya, memang pusatnya di sana. Ya, bangsa Indonesia pada waktu peperangan zaman Presiden Soekarno dulu itu dapat pesawat juga tukar ganja ya. Sabu ya, terus yang bawah itu ekstasi ya. Semua ini larangan pemerintah. Kalau pemerintah itu melarang ya, itu pasti itu untuk apa namanya, membina masa depan generasi kita ya. Walau gini ini mungkin Pak Budi sini tahu persis, pasti seperti ini hal-hal yang harus dijauhi lah. Pokoknya ini nanti kita sebutkan juga golongan-golongan, dan di sini juga masalah hukuman nanti ya. Nah ini Bapak Ibu sekalian ya, jenis narkoba
berdasarkan efek terhadap susunan saraf pusat ya. Jenis stimulan ya, contohnya amfetamin, metavitamin ya. Kalau istilah bahasa gaul itu ya sabu ya atau kristal ya. Gangguan sistem saraf termasuk stroke, serangan jantung ya. Kalau sering-sering memakai sabu itu menimbulkan stroke dan ya. Selanjutnya depresan ya. Ya ini di sini contohnya alkohol, benzodiazepin, opioid atau opium, morfin, kodein ya. Istilahnya gaulnya brem ya. Terus yang kedua oplosan. Oplosan ini gak asing lagi sudah di masyarakat ini udah beredar ya. Di situ juga mengakibatkan bencana ibu bapak sekalian ya. Di sini menghasilkan ya Bu ya, di sini ya mengantuk dan kelelahan. Biasanya kalau sudah pakai oplosan ya, bopeng yang macam-macam itu apa kita sehat menjadi gila ya, jalan aja sempoyongan ya, dan lain-lain ya. Ini yang ketiga halusinogen ya. Di sini contohnya itu ekstasi ya, mushroom, bunga kecubung ya. Dulu itu kalau dulu Bapak Ibu ya, kalau istilahnya belum ada ekstasi ya, belum ada sabu ya, orang Jawa ini ya sudah memakai Pak ya, kecubung itu ya, kecubung digoreng. Nah ini ya, ada Bapak dari kepolisian pasti tertawa ini ya. Terus sama mushroom, mushroom itu apa Bapak Ibu sekalian? Jamur letong ya, ya jamur yang tumbuh di kotoran sapi itu ya, itu namanya mushroom ya. Digoreng ya, terus dimakan Pak ya. Kalau sudah digoreng dimakan Pak, melihat lantai ini seperti air Bapak. Ini Bapak kepolisian ini usaha hafal. Jadi kita ini nggak latihan di sini di berenang gitu ya, jadi gila Bapak Ibu sekalian ya. Yang lainnya ganja ya, mira, inhalam ya, lain ini lagi lem atau bensin ya, di sini juga terus cimeng, gelek, dan biasanya cimeng itu apa Pak polisi ya? Cinomengong gitu ya. Orang sehat jadi gila kan gitu ya. Ya mungkin sulit mengingat sesuai reaksi yang lambat. Jadi semuanya ini narkoba ini yang diserang ini saraf Pak ya. Saraf ini kan pusat Pak ya. Untuk berpikir untuk apa di samping otak ini yang paling penting itu adalah saraf. Nah, di sini ada proses terbentuknya ketergantungan narkoba ya. Yang pertama apa ya? Kompromi. Biasanya ya bergaul dengan pemakai narkoba ya, itu sangat bahaya sekali. Yang pertama biasanya coba-coba ya, coba-coba keenakan sehingga terjadi ketagihan itu ya. Yang kedua lalu diawali dengan coba-coba ya ini ya. Nah, ini ya. Nah, mungkin dengan teman yang baru kita itu mau menolak itu segan ya, tapi nanti menimbulkan malapetaka Bapak Ibu sekalian ya. Yang ketiga toleransi ya, pemakaian sosial atau hanya saat bergaul, pemakaian situasional ya, saat kesal, sedih, kecewa dan ada masalah ya. Jadi punya masalah dilampiaskan biasanya ya, nggak tambah sehat, nggak tambah selesai, malah jadi gila ya. Yang keempat, kebiasaan pemakaian jadi semakin sering, akan meningkatkan menjadi sering pakai, tidak perlu dipengaruhi atau sedang bermasalah. Yang terakhir, puncaknya tahap ketergantungan bila tidak pakai ya, istilahnya sakau. Ibu ngerti ya, sakau itu apa? Ya, saku itu ketagihan Bapak Ibu sekalian ya. Nek bahasa gaul saku itu sakit karena digo ya. Bukan digo ibu-ibu ini maksudnya ya. Digo itu obatnya itu ya. Nah di sini Ibu ya, ini ya ciri-ciri fisik ya, yang setelah memakai ya, itu tanda-tandanya kurus Bapak ya, berat badan selalu menurun ya. Yang selanjutnya itu mata ini cekung Bapak ya, seperti kurang tidur. Memang nggak seperti kurang tidur ya, tidur tidak bisa, selalu melamun gitu ya. Selanjutnya ini ya, ada bintik-bintik
seperti selesai digigit nyamuk gitu, bintik-bintik itu Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya ini tangan, biasanya ini diiris-iris itu ya. Selanjutnya buang air kecil baik pun air besar itu sangat sulit. Ini ciri-ciri pelaku Bapak Ibu sekalian ya. Kalau sudah memakai salah satu narkotika di situ ya Bu ya, orangnya jadi pemalas Ibu ya, kadang menyendiri ya. Di tempat-tempat sunyi ya, di dalam kamar, pokoknya selalu imajinasi hal-hal yang kurang bagus lah di situ ya. Selanjutnya sikap dan peduli dan jauh dari ya, menyendiri Ibu sekalian ya. Suka mencuri ya, mencuri untuk apa? Yaitu untuk beli obat-obatan itu ya. Dompet selalu kosong Pak ya, gak bekerja, yang dibeli itu harganya luar biasa ya, jadi menimbulkan hal yang negatif. Ya, di sini juga ya sama saja saya kira ya, sering batuk-batuk ya, pilek berpanjangan. Ini biasanya sudah terputus dari obat itu, macam-macam efeknya di situ ya. Bicara cadel ya atau pilu ya, nggak bisa ditanyai ya. Jadi orang jadi nggak waras itu Bu ya, gila ya. Nah ini Bu ya, faktor penyebab penyalahgunaan narkoba ya. Yang pertama pribadi ya atau diri sendiri, lingkungan itu sangat berpengaruh Ibu ya, keluarga dan kelompok atau sindikat. Nah ini ya, strategi dan kebijakan ya, B4GN ya, peran seluruh elemen bangsa dalam penanganan narkoba ya, diantaranya semuanya ini tanggung jawab seluruh ya masyarakat Indonesia Ibu Bapak sekalian ya. Deteksi dini yaitu penyelenggaraan tes urin secara berkala di lingkungan instansi, organisasi, kampus, sekolah dan lingkungan masyarakat. Di sini Bapak Ibu sekalian ya, apa yang harus dilakukan bila ada keluarga atau kerabat atau tetangga sebagai penyalahguna narkotika ya. Di sini ada ibu kami mau melapor anak kami ternyata pemakai narkotika ya. Ini ayo kita bawa ke IPWL ya. Nah ini ibu Pak sekalian ya, ini ya, ketentuan pidana lebih dari 5 gram ya. Di sini ada ya, pasal 11 ayat 2 ya, menanam, memelihara, memiliki atau menyimpan ya, atau menyediakan narkotika golongan 1 ya. Di sini itu hukumannya 5 sampai 20 tahun Ibu ya. Ya, sudah dihukum begitu Bapak Ibu sekalian masih membayar 8 miliar Bapak ya, untuk daripada membayar 8 miliar ya untuk beli dawet mungkin hampir 1/4 desa Bangelang ini ya. Ini juga gitu seterusnya juga ketentuan pidana ya, lebih dari 5 gram. Di sini pasal 112 ayat 2 memiliki, menyimpan, menguasai ya atau menyediakan ya, itu juga hukumannya 5 sampai 20 tahun, denda 8 miliar ya, plus 1/3 ya dari hukuman itu Bu ya. Dan selanjutnya itu 5 sampai 15 tahun ya. Saya kira ini ketentuan hukumnya ya, dihukum seberat-beratnya ya. Seterusnya. Nah ini ya, kenyataan yang perlu diketahui ya, akibat narkoba itu ya, menghilangkan kebiasaan ya atau ketagihan dalam perjuangan seumur hidup ya. Kalau rehabilitasi ini Bapak Ibu sekalian ya, kita sering lihat di TV ya, awal direhabilitasi dengan hukuman, kalau rehabilitasi masih enak itu ya, masih kita bisa menghirup udara segar ya. Itu ya seperti itu, di TV sudah diampuni rehabilitasi, ternyata belakangnya ketagihan terus ya.
sees my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town,